Film yang berjudul The Captain yang dirilis pada tahun 2019. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata yang menceritakan sebuah insiden penerbangan maskapai Sichuan Airlines dengan nomor penerbangan 3U8633, di mana pesawat ini berhasil mendarat dengan selamat setelah mengalami kejadian sangat mengerikan di daerah pegunungan Himalaya. So, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja yuk cus ke alur ceritanya. Film diawali dengan sang kapten Liu Changjian yang tengah bersiap untuk penerbangan standar dari Chongqing ke Lhasa pukul 3 pagi. Tidak lupa dia juga berpamitan dengan anaknya yang sedang tidur pulas. Hari itu sang anak sedang berulang tahun. Kapten Liu pun berjanji akan ikut merayakan acara ulang tahun putrinya nanti malam. Kapten Liu tiba di kantor pada pukul 4:30 pagi. Di penerbangan ini, ia ditemani oleh 2 rekan kerjanya. Jadi ada 2 pilot dan 1 kopilot. Dalam penerbangan ini, 1 pilot akan menerbangkan pesawat dari Chongqing ke Lhasa, dan 1 pilot lagi akan menerbangkan pesawat dari Lhasa ke Chongqing. Sebelum keberangkatan, para kru pesawat mempersiapkan segalanya. Kapten dan kopilot mengadakan briefing terlebih dahulu mengenai rute yang akan mereka lalui. Para pramugari pun mempersiapkan semuanya, mengecek kuku mereka dan menyamakan waktu pada jam tangan mereka. Sementara itu di pusat meteorologi penerbangan mendeteksi adanya pergerakan awan yang sangat kuat datang dari Tibet Tenggara dan terus membesar. Awan badai ini akan sangat berpengaruh bagi penerbangan, terutama yang melintas di atas pegunungan Himalaya, sehingga ruang kontrol penerbangan akan lebih memperhatikan rute dari maupun yang akan ke arah Tibet. Scene selanjutnya, kapten dan semua kru pesawat sarapan bersama sebelum terbang. Sementara itu, keadaan di bandara sudah sangat ramai oleh penumpang. Di sini kita diperlihatkan kesibukan dalam bandara, mulai dari security check, check-in, pengecekan koper, hingga keadaan di ruang tunggu keberangkatan yang sudah sangat ramai oleh calon penumpang. Pukul 5:05 pagi, para pilot dan pramugari pun berjalan menuju pesawat. Setelah tiba di dalam pesawat, para pramugari mengecek semua isi pesawat. Dari mulai bagasi di atas, tempat duduk penumpang, makanan penumpang, hingga lampu darurat. Sebelum keberangkatan, bahan bakar pesawat diisi penuh terlebih dahulu. Prosedur pengecekan oleh para pilot dan kopilot juga sangat detail dilakukan, seperti roda pendaratan, radar cuaca, dan hal yang lainnya. Kopilot pun keluar dari pesawat untuk mengecek keadaan pesawat di luar. Para penumpang satu persatu mulai memasuki pesawat. Koper para penumpang pun mulai dipindahkan masuk ke bagasi barang di bagian belakang pesawat. Pesawat ini membawa 119 penumpang dan 9 kru pesawat. Para pramugari menjelaskan prosedur keselamatan kepada para penumpang. Pintu pesawat pun ditutup. Selanjutnya, pilot meminta landasan kepada biro kontrol. Kemudian, lintas udara dari ruang menara kendali Bandara Chongqing pun mengkonfirmasi bahwa pesawat Sichuan 3U8633 aman untuk mundur ke landasan pacu. Jam 6.18 pagi, kopilot mulai menyalakan kedua mesin pesawat, dan pesawat mulai memasuki landasan pacu. Pukul 6.26, tuas pesawat mulai didorong oleh pilot dan pesawat pun mulai melaju lepas landas meninggalkan Bandara Internasional Chongqing. Semua berjalan dengan sangat lancar. Sampai di atas diperlihatkan sinar mentari yang hangat mulai muncul menyinari para penumpang. Biro kontrol lalu lintas perjalanan selalu terhubung dan mengontrol jalur lalu lintas pesawat. Setelah itu, komunikasi pesawat dialihkan ke menara penerbangan Chengdu di ketinggian 7.200 meter dengan kecepatan 859 km per jam. Pesawat diminta naik ke ketinggian 9.200 meter. Di ketinggian 9.200 meter, pesawat mengalami turbulensi. Pilot lalu mematikan autopilot dan mengemudikan pesawat secara manual. Pilot melaporkan ke menara kontrol Chengdu bahwa mereka sudah mengalami turbulensi parah dan meminta izin untuk naik ketinggian. Menara kontrol Chengdu lalu menginstruksi agar pesawat Sichuan 8633 naik ke ketinggian 9.800 meter. Sementara itu, di pusat meteorologi penerbangan mendeteksi beda awan yang sangat kuat mulai terbentuk. Turbulensi tidak berlangsung lama, pesawat pun kembali terbang dengan mulus. Dan pilot kembali mengaktifkan autopilotnya.
Para pramugari mulai melayani para penumpang, namun di sana ada penumpang yang berulah dengan terus mengganti pesanan makanan. Songong banget dah nih penumpang. Pukul 7:02 pagi, pesawat berada di ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan 835 km per jam. Tepat di atas pegunungan bersalju dataran tinggi Tibet. Di scene selanjutnya, pilot yang sebelumnya tidak terlalu akrab dengan kopilot mulai ngobrol. Pilot lalu bercerita pengalamannya pada kopilot yang lebih muda. Sebelumnya, kapten merupakan pilot militer Angkatan Udara yang menerbangkan pesawat bomber. Dia sudah 100 kali lebih menerbangkan pesawat dan melalui rute ini. Pukul 7:07 pagi di ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan 840 km per jam, tiba-tiba kaca depan pesawat mengalami keretakan. Padahal di sini tidak ada kontak dengan benda di luar pesawat yang bisa menyebabkan kaca retak. Pilot yang menghubungi menara kontrol langsung diinstruksikan untuk kembali ke Bandara Chengdu. Namun tidak lama setelah itu, kaca pun pecah yang menyebabkan kopilot nyaris tersedot keluar dari pesawat. Karena kabin pesawat sudah kehilangan tekanan udaranya. Sumpah ngeri banget sih ini. Untungnya dia masih ketahan sama sabuk pengaman dan dipegang erat sama kapten. Baik banget ya kaptennya. Para kru mulai menyadari ada yang tidak beres dengan pesawat. Pilot kedua pun mencoba menghubungi kabin, namun tidak ada respon. Guncangan mulai terjadi, penumpang mulai panik. Di sini kejeniusan pilot mulai diperlihatkan. Ia menurunkan ketinggian pesawat agar mendapatkan tekanan udara yang lebih stabil. Saat itu, kabin terbuka. Pilot kedua hampir saja tersedot ke dalam kabin. Ruang kontrol Biro Penerbangan terus menghubungi pesawat Sichuan 8633. Namun tidak ada respon dari para pilot. Pesawat terus menukik dengan kecepatan 850 km per jam dan turun 3.000 meter per menit. Pesawat yang terus menukik hampir saja menabrak pegunungan. Hingga saat yang tepat, pilot mulai menaikkan pesawat kembali. Alhasil selamat dah tuh kopilot dan masuk lagi ke dalam kabin. Pilot kedua pun mencoba masuk ke dalam kabin dengan susah payah, dibantu oleh pramugari dan penumpang. Setelah masuk, dia membantu pilot dan kopilot untuk memakai alat bantu pernapasan. Angkatan Udara pun sampai mencoba menghubungi pesawat Sichuan 8633, namun tidak ada respon. Prosedur pendaratan darurat pun disiapkan. Pesawat tempur yang sedang latihan diperintahkan untuk mendarat terlebih dahulu. Semua pesawat komersil juga ditunda penerbangannya. Pesawat yang juga mengudara di sekitar pesawat Sichuan 8633 juga diperintahkan untuk mencoba menghubungi. Namun hasilnya sama saja, tidak ada jawaban. Kabar pesawat Sichuan 8633 mengalami insiden pun langsung menyebar di kalangan pecinta penerbangan dan dunia maya. Di ketinggian 7.204 meter, 180 km jarak ke Chengdu, pesawat mulai berputar-putar. Di depan pesawat terlihat gumpalan awan badai berwarna hitam dengan petir yang menyambar-nyambar. Di sini nih kecerdikan pilot sangat diperlihatkan. Karena jarak lebih dekat ke Chengdu, maka pilot memutuskan untuk mendarat darurat di Bandara Chengdu. Pesawat berputar untuk menunggu jalan terbuka di tengah badai mengerikan. Sementara itu, di kursi penumpang terdapat satu penumpang yang memprovokasi. Penumpang lain pun akhirnya ikutan panik, hingga terjadilah keributan. Namun, para kru pun bisa menenangkan penumpang yang panik. Pesawat mulai masuk ke dalam badai. Ajaibnya nih, badai ini membelah seperti membuka jalan bagi pesawat ini. Di sini sih semua tergantung pada pilot dan Tuhan ya. Terlihat pesawat seperti terbang di tengah blender yang sedang berputar kencang. Terjadi turbulensi yang sangat kuat. Hingga koper di bagasi atas penumpang pun jatuh mengenai para penumpang. Pesawat lalu melewati hujan gumpalan es, membuat badan sayap pesawat bergetar sangat hebat. Kemudian radar pesawat tiba-tiba menghilang. Semua orang di ruang kontrol penerbangan pun sudah pasrah. Namun keajaiban terjadi lagi. Pilot yang tancap gas dapat membawa pesawat keluar dari badai yang sangat mengerikan. Radar pesawat pun muncul kembali di ruang kontrol penerbangan di bandara. Namun di depan pesawat terlihat puncak gunung yang menghalangi pesawat. Pesawat hampir saja menabrak puncak gunung tersebut. Namun pilot kembali dapat mengendalikan pesawat dan muncul tipis di atas puncak gunung yang menghadang melewati para pendaki di puncak Himalaya. Tapi tidak sampai di situ saja, pesawat akan mendarat darurat di Bandara Chengdu. Karena kelebihan berat dari bahan bakar, maka laju pesawat sangat cepat dan sangat berbahaya untuk mendarat.
Semua pun bersiap di bandara, para medis, pemadam kebakaran, dan yang lainnya. Pesawat sudah terlihat dari kejauhan menara kontrol bandara. Para wartawan pun terlihat sudah berkumpul. Namun kecepatan pesawat melebihi 40 km per jam di atas normal. Roda pesawat mulai menyentuh aspal landasan pada pukul 7:56 pagi dengan kecepatan 287 km per jam. Namun sialnya kartu pembalik tidak berfungsi, sehingga laju pesawat tidak bisa berkurang. Sampai-sampai nih, kopilot pun menggunakan pedal rem yang sangat kuat, hingga menyebabkan ban pesawat bagian belakang pecah. Keajaiban terjadi kembali, kartu pembalik kembali berfungsi, sehingga kecepatan pesawat dapat berkurang dan dapat berhenti sebelum landasan pacu. Hal itu membuat semua orang bergembira, semua penumpang akhirnya bisa turun dengan selamat. Mereka bahkan merasa sangat berterima kasih pada pilot yang sudah berjuang mendaratkan pesawat. Akhirnya Kapten Liu pun dapat pulang ke rumah dengan selamat dan merayakan pesta ulang tahun putrinya bersama keluarga. Dan para penumpang yang gagal pergi ke Lhasa akhirnya dapat mendarat selamat sampai tujuan di hari selanjutnya. Hingga 1 tahun kemudian, semua kru pesawat Sichuan 3U8633 berkumpul bersama untuk merayakan selamatnya mereka dari insiden yang mereka alami waktu itu. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menyerah ketika kita menghadapi masalah atau badai sekalipun, karena kerja keras kita pasti akan menghasilkan buah yang baik, seperti kapten yang satu ini. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Cindy pamit, bye-bye!